Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Yang kedua, memerlukan makan dan air. Lalu yang ketiga, bernafas. Lalu yang keempat, mengalami pertumbuhan. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai bergerak. Di situ ada gambar. Yang pertama yaitu manusia dan hewan bergerak dengan cara berpindah tempat. Dengan berlari, dengan melompat, dengan berjalan. Lalu berbeda dengan tumbuhan, karena tumbuhan dapat bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak hanya mengikuti arah cahaya matahari. Yang selanjutnya, membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Seperti manusia dan hewan membutuhkan makan dan minum. Lalu, apabila tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari atau yang kita sebut sebagai fotosintesis. Lalu tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Selanjutnya yaitu bernapas. Di sini contohnya yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Lalu yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata yang terdapat pada daun. Lalu yang terakhir yaitu manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu tentang tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya di sini, pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pada ayam, yaitu pada hewan, dimulai dari telur, anak ayam hingga ayam dewasa. Lalu pertumbuhan juga terjadi pada kecambah atau pada tumbuhan. Di sini contohnya dimulai dari biji hingga besar memiliki akar dan daun. Yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Artinya makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk memperbanyak jenis agar tidak punah. Ini juga terjadi pada manusia, pada hewan, juga pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan biasanya terdapat tunas-tunas baru. Nah, ingat, berkembang biak tujuannya adalah untuk memperbanyak jenisnya. Yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Di sini, misalnya kita di bawah terik matahari, maka tangan kita akan langsung cepat menutup mata kita. Terdapat rangsangan berupa apa? Berupa cahaya sinar matahari. Lalu, ada hewan kaki 1000 yang menggulungkan badannya ketika kita sentuh. Dan tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya apabila disentuh. Nah, di sini ada beberapa contoh gambarnya. Ada putri malu yang menguncupkan daunnya ketika kita sentuh, lalu kita yang manusia sebagai manusia selalu menutup mata ketika ada cahaya matahari. Lalu yang terakhir yaitu hewan kaki 1000. Ya, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kebutuhan makhluk hidup. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan makhluk hidup yaitu makanan bergizi. Lalu yang kedua, rekreasi dan olahraga.
Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan untuk tidur. Yang pertama yaitu mengenai makanan bergizi. Nah, di sini ada beberapa makanan bergizi. Yang pertama yaitu karbohidrat yang terdapat pada umbi-umbian, jagung, sagu, hingga nasi. Lalu makanan bergizi selanjutnya yaitu protein yang terdapat pada ikan, telur, ayam, hingga daging. Dan setelah karbohidrat dan protein yaitu lemak dan vitamin mineral. Lemak terdapat pada susu dan vitamin serta mineral terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang rekreasi dan olahraga. Nah, olahraga bisa kita lakukan seperti contoh di gambar itu. Bisa berenang, bisa lompat tali atau berjalan. Lalu ada juga kita harus melakukan rekreasi. Nah, ini merupakan kebutuhan manusia ya. Rekreasi bisa kita lakukan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Nah, di sini Bu Rahma jelaskan dulu untuk olahraga bermanfaat untuk kesehatan badan ya, membuat tubuh kita menjadi sehat serta juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan kemampuan belajar kita akan lebih fokus dengan berolahraga. Serta dengan olahraga kita juga dapat mengurangi stres. Yang selanjutnya rekreasi dapat memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat setelah melakukan berbagai kegiatan. Nah, ketika rekreasi kita dapat bersantai sejenak dan berhenti sebentar memikirkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, ketika rekreasi, pikiran kita akan segar kembali dan kita akan siap untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tidur. Nah, perlu diketahui bahwa tidur bisa dilakukan setelah kita melakukan berbagai kegiatan. Nah, dengan tidur, kita akan merilekskan badan kita, lalu mengistirahatkan tubuh kita setelah melakukan kegiatan. Dan perlu diketahui juga bahwa waktu tidur jangan terlalu lama, karena akan membuat tubuh menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, di sini saat tidur tubuh kita akan mengalami yang pertama yaitu saat tidur badan terasa santai dan tidak tegang. Lalu dengan tidur kita dapat mengistirahatkan otot-otot kita. Dan ketika tidur juga manusia mengalami pertumbuhan. Dan tubuh akan mengalami perbaikan ketika kita tidur. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan juga kebutuhan makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.